Pendengar, senang betul kita bisa ketemu lagi malam ini. Dan seperti biasa, kalau akhir bulan kan kita dengan Pak Ustadz Haji Muhaimin. Namun beliau berhalangan hadir. Nah, saat ini dengan bukan dengan Bu Ustadz ya, tapi kita akan bicara masalah atau seputar-seputar ekonomi para pekerja migran Indonesia dimanapun berada. Terutama yang mendengarkan acara ini mungkin di Hong Kong, di Arab Saudi, dan dimanapun. Terhubung dengan saya Mbak Wina Arman ya. Eh, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Wina. Selamat malam Kak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kak Cuaca, Novi gimana? Kak Novi sendiri? alhamdulillah saya sehat ya. Harus menjaga kesehatan itu, terutama kalau saya memperhatikan tidur karena saya orangnya susah tidur gitu loh. Paling 2 jam kebangun, 2 jam kebangun gitu, Mbak Wina. Iya. Iya. Nah, belakangan cuaca dan kabar-kabar yang aneh-aneh terjadi di Hong Kong. Maksud saya kabar aneh itu seperti pekerja migran Indonesia yang jualan donat, ada yang jualan apem. Saya sering lihat juga tuh di Facebook ada yang jualan, bukan jualan, ada yang tangan anak kecil itu umur 2 tahun kena air panas atau pokoknya kasus-kasus seperti itu. Dan itu nggak diangkat ya sama podcast nongkrong bareng. Kita lebih ke yang positif, konstruktif, membangun gitu. Pendengar, kalau Iya. Mbak Wina ini, saya coba mulai dari Mbak Wina sudah berapa tahun di Hong Kong, Mbak? Kurang lebihnya 14 tahun Kak di Hong Kong. Berarti 2012. Ya. Iya, 2012 pertengahan. Oh, belum pertama kali ke Hong Kong atau sebelumnya pernah bekerja di mana gitu kan biasanya ada tuh. Ada yang 2 tahun di Singapura, di Malaysia 3 tahun, di Taiwan 7 tahun, 6 tahun, baru mereka lompat ke Hong Kong. Kalau Mbak Wina sendiri gimana, Mbak? Alhamdulillah belum pernah ke luar negeri manapun selain Hong Kong. Jadi negara luar yang saya injak pertama kali itu ya Hong Kong ini Kak. Oh, jadi Iya. dari mana? Dari Kediri ya? Iya dari Kediri. Iya, iya. Langsung berangkat ke Hong Kong Ke di Hong Kong. 14 Iya. tahun lalu, Iya. menetap sampai sekarang. Kita kembali ke Iya. kampung halaman dulu ya, Mbak Wina, di Iya. Kediri sana. Kan ada orang tua kita ya, ayah ibu itu ketika kecil ya, mungkin Mbak Wina inget dekatnya dengan siapa? Ada ayah, ada ibu, biasanya seperti itu Mbak Wina. Apa lebih dekat ke bapak atau ke ibu gitu loh? Kalau saya sendiri itu cenderung lebih dekat ke ibu. Tapi sebenarnya apa ya, untuk menjaga keharmonisan orang tua, kadang-kadang namanya orang tua itu butuh anak untuk mereka itu lebih tenang, lebih damai hidupnya. Sementara orang tua itu kan butuh butuh nalurinya anak agar tidak ada cekcok dalam rumah tangga juga gitu loh Kak. Jadi lebih kalau saya lebih cenderung ke ibu. Ini agar untuk apa, menetralkan ya, namanya rumah tangga orang tua, kita sendiri itu kadang cekcok dan lain-lain kayak gitu. Mbak Wina Kalau ketika Kak ya, iya, hmm? dekat dengan ibu, apa yang paling diingat? Eee, Apakah ibunya itu seorang yang pemaaf ya? Monggo gitu, apa aja terserah si anak gitu ya. Ini kita ngomong ketika kita ingat masa kecil. Kalau ibu saya itu kan Iya. orangnya nggak pernah ngomong ya, apapun yang saya lakukan boleh-boleh aja gitu. Sebatas yang masih bisa dikontrol. Kalau kecil misalnya main ke tetangga, itu pulang jam berapa dikasih tahu.
Tapi kalau telat ya nggak Iya. diomelin, nggak dimarahin. Iya kan, kita suka manjat-manjat pohon, apalagi 17-an yang Iya, lalu itu kan rame. Terus saya nginep di rumah iya. teman, nginep di rumah teman, boleh sama ibu. Jadi ibu itu orangnya nggak bukan tipe ibu yang repet gitu loh, harus begini, kan ada tuh ya seperti itu. Nah, Iya, kalau Mbak Wina ingatnya bagaimana Mbak? Ibu itu seorang yang ibu hmm, ibu saya itu orang yang sangat sabar, Kak, sangat sabar. hmm, ya, ya, ya. Baik, Iya, kemudian sangat sabar dan hmm, baik. iya, berarti tipe-tipe Iya. saya pernah ngobrol dengan pekerja migran Indonesia yang dekatnya ke bapak karena ibunya eh, kurang harmonis lah hubungannya. Mbak Wina, malam ini kita akan bicara mengenai masalah 14 tahun ya. 14 tahun Iya. ketika itu kita bicara mengenai keuangan atau ekonomi ya, seputar situ Mbak. Kalau tahun 2014 tahun lalu 2012 itu masih full gaji ya. Artinya ada kenaikan kan setiap tahun tuh Mbak Wina ya. Oh, iya. Iya, Awal mau nggak dicerita Mbak? itu awal tahun 2012 itu masih dalam rangka potongan gaji, kalau saya nggak lupa itu gajinya 3.800 dengan potongan 6 bulan. Hmm. Terus sama sama Pak Bosnya itu dikasih 4.000. Oh. Karena soalnya waktu itu saya ini masih punya anak. Anak saya masih TK, jadi bilangnya gini, "Kamu kan masih punya anak kecil dan kebutuhanmu itu banyak, jadi saya kasih 4.000," gitu. Wah, bosnya pengertian Terus ya. Lanjut, ya, lanjut Mbak. wak waktu awal-awal datang dijemput itu malah ditanya, "Kamu punya uang apa enggak?" Terus saya bilang, "Saya nggak punya uang." "Ya udah ini saya kasih ya, Hmm. ini harus dihemat-hemat untuk libur." Jadi 1 bulan itu liburnya 4 kali, ini dikasih sama Pak Bosnya itu, Hmm. dikasih untuk uang liburan. Jadi ketika nggak punya uang itu saya masih pegang uang dari yang dikasih Pak Bosnya itu diirit sampai 1 bulan potongan selesai gitu. Hmm. Terus di rumah ini ada WiFi, HP kamu bisa nggak ini dinyalain WiFi? Nah kebetulan namanya HP waktu itu dan dari Indonesia HP jadul nggak ada WiFi jadi nggak bisa nyambung. Iya, Nggak iya, iya. bisa nyambung, HP jadul nggak bisa nyambung. Nah itu kendalanya di situ, nggak apa-apa, terus Hmm. akhirnya awal-awal itu nggak pernah keluar rumah kecuali hari libur. Hmm. Tapi, nenek kalau, minta tolong sama nenek beli pulsa, ini dikasih catatan nanti dibeliin, beli ini nanti dikasih nenek, nanti pulang dibeliin, kayak gitu. Hmm. Iya, iya. Mbak Wina tadi bicara mengenai hari libur. Iya. Ya, Sekarang ini majikan yang keberapa Mbak? Udah berapa kali ganti majikan Mbak Wina? Atau tetap nggak dari dulu? pernah nggak pernah ganti, tetap ini satu. Oh, hebat ya. Iya, nggak pernah ganti. Nah, iya, iya, iya. Bersyukur Mbak ya, karena banyak banyak yang gonta-ganti, macam-macam lah, iya. Kalau ini Iya, kita bener. kita tahu. Nah, hari libur Mbak Wina, itu biasanya ngapain Mbak? Saya itu aktif di kegiatan dulu mulai dari awal di Hongkong dulu aktif kegiatan sosial, pernah itu jadi relawan di DDHK, terus Hmm. gabung di majelis, jadi pokoknya, eee, padat aktivitas gitu. Hmm. Ikut ini, Iya. ikut itu ya. Iya, Saya sampai ingat akhirnya itu hmm, pernah pernah juga Kak kita ikut itu pendidikan, kayak bachelor itu dulu yang waktu ya gelar yang di sarjana bachelor ya. iya itu pernah juga. Sebenarnya banyak kegiatan sampai saat ini juga
masih banyak hal-hal yang dilakukan sama teman-teman yang lain itu. Yang penting dalam hal positif itu nggak apa-apa. Iya. Mbak Wina tadi, program sarjana atau bachelor ya, ambil itu Iya. ada program apa? Jurusannya apa misalnya? Kan ada ekonomi atau akuntansi, Iya, itu kan manajemen. entrepreneurship ya, kewirausahaan. Oh, pas ya, kita akan ngobrol tentang kewirausahaan. Iya, Sampai selesai atau bagaimana, Mbak? Drop out, putus tengah jalan atau bagaimana? Enggak, dulu enggak putus tengah jalan, udah sampai bikin skripsi. Teman-teman yang lain itu sudah pada apa, yang Selesai? ikut wisuda. Cuman ada sesuatu kendalanya itu pada ijazah kemungkinan. Oke, oke, iya. Nah, Tuh. apa yang dipelajari yang bisa Mbak Wina terapkan ke kehidupan secara ekonomi mungkin? Kalau kita punya ilmu gitu kan, tahu bagaimana caranya nabung, nanti kita akan ngobrol soal itu, cara investasi atau cara membuka sebuah usaha dan apa gitu Mbak. Ketika belajar itu yang dipelajari apa Mbak Wina? Ini tentang apa, tentang usaha, Hmm, dalam bidangnya apa. Kalau saya pribadi itu lebih cenderung investasi, terus sama ini Kak, apa, jual beli, investasi, terus nanam saham kayak gitu, semua itu saya coba tuh. Pernah iya, iya. juga Hmm, hmm, di kampung halaman itu ya, namanya orang kampung menyesuaikan dengan lingkungan juga. iya. Peternakan, terus kalau pertanian belum, soalnya dulu, suami saya itu kan memang petani tulen, mertua Hmm, saya juga hmm, hmm, petani hmm, tulen, jadi nggak perlu lagi masalah pertanian itu belajar. Karena dari mertua saya sendiri murni tulen asli itu, hmm, pertanian, jadi nggak perlu belajar lagi. Jadi belajarnya lebih cenderung ke apa, bangun usaha, wirausaha, jual beli, investasi kayak gitu, Kak. hmm. Ada pengalaman, maksudnya pengalaman dalam apa, literasi. Jadi kita cuman bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari dulu gitu. Hmm. Mbak Wina kalau dari Jawa Timur, dari Kediri. Di Iya. Kediri itu eh, sumber daya alam atau sumber daya alam dalam arti pertanian tadi ya. Peternakan kurang ya, Mbak ya. Apa yang menonjol di sana, Mbak? Kalau khusus Kediri sendiri itu sebenarnya memiliki julukan kota tahu. Jadi untuk melebar keluar itu lebih cenderungnya ke usaha bikin tahu dan lain-lain kayak getuk Oh, pisang. Itu. Cuman untuk ruang lingkup yang kecil kayak suatu daerah gitu, misalkan daerah saya sendiri, hmm, itu cenderung ke peternakan, entah itu kambing atau sapi, hmm. gitu. Iya, saya pernah ke Kediri nyasar, Mbak. Jadi saya ini ceritanya saya dari Semarang arah ke Malang, ya, ke Kota Batu Iya, Malang. heeh. Saya ikutin petunjuk itu ya, sambil nyetir berdua temen itu ke arah Malang aja pokoknya. Tiba-tiba ada arah petunjuk ke ya kita ikuti tiba-tiba masuk ke kota Kediri gitu ya. Saya kalau Oh, itu dari arah ini, dari arah Batu, terus lalu ke kandangannya langsung masuk kota itu, Kak? iya, tapi saya dari Semarangnya, Mbak, bukan sebaliknya. Oh, Nah, tembus tuh dari saya Semarang? dari Semarang masuk ke Jawa ke tengah ya kan terus jalur tengah Iya, itu sampai mau ke Madiun kalau nggak salah itu. heeh heeh. Iya. Lalu di dalam kota Kediri, itu saya keluar, ada Polres apa Polsek, itu sebelahnya sepanjang itu pabrik gudang garam gede banget. Dari ujung ke ujung gitu tulisannya gudang garam. Kita Iya, hmm, kita ngikutin tuh jalan itu. Teman saya bilang, "Lo salah nih." Iya keluarnya kemana ya? gudang garam.
Gudang garam itu memang pabrik terbesar di Kediri itu. Iya, makanya. Terus saya Itu Kediri bagian utara. Oh, terus saya balik Ya, di tuh. kota. Saya balik, saya lihat ada tulisan apa, batas gitu loh. Batas apa-apa gitu ya. Kita Tapal telusuri. batas itu. Iya, kita telusuri. Nah, itu kita keluar dari situ, sebelah kiri sawah. Rumah udah berkurang gitu ya. Tadinya ada beberapa rumah, tiba-tiba nggak ada, tinggal sawah aja. Saya bilang sama teman saya, kita makin nyasar nih. Mbak Wina, masih bisa dengar? Iya, masih bisa dengar sini. Iya itu. Nah, Mbak Wina berarti bukan di daerah kota itu ya, di Kediri ya? Bukan. Saya lebih dekat ke Blitarnya kalau dibanding dengan Kediri tuh. Iya, Dekat banyak. Blitar. Saya punya kenalan di Blitar itu Mbak Sriati yang petani melon ya. Selamat Oh malam iya. Mbak Sriati. Dia sempat kalau nggak salah 12 tahun atau 14 tahun atau bahkan lebih di Hong Kong juga pulang tuh ya, usaha. Nah, kita kembali ke ngobrol tentang peternakan tadi ya, kambing. Iya. Mbak Wina sendiri ada nggak sih investasi terpikir sejak kapan gitu? Lalu apa jenis investasi yang Mbak Wina pilih dalam hal ini? Kalau saya itu untuk peternakan saya pernah nyoba kalau memang dari awalnya sudah pernah kambing, pernah sapi, pernah. Terus beberapa tahun terakhir ini saya itu lebih cenderung ke investasi emas antam, galeri dan itu sejenisnya. Oh, iya. Kemudian belajar lagi tentang pembelian obligasi kayak terus sukuk, tabungan, giro kayak gitu loh Kak. Oh. Gitu. Nah, jadi bukan cuman satu poros, jadi semua saya taruh sedikit-sedikit kayak gitu biar jaga-jaga. Iya. Untuk dana cadangan masa pensiun, untuk benar. dana cadangan ketika kita butuh uang tiba-tiba mendadak gitu ya, Mbak? Iya, saya lebih cenderung kayak gitu daripada nanti saya susah sendiri atau nyusahin orang lain, lebih baik saya atur sendiri bagaimana uang ini nanti juga bekerja gitu loh Kak. Iya, betul sekali. Nah, ini menarik ya, memilih investasi. Kita bergeser obrolan ke investasi yang dipilih Mbak Wina ya. Investasi ada reksadana, ada macam-macam ya. Kalau jenisnya itu. Ini kan posisi Mbak Wina ada di Hong Kong ya. Itu sebenarnya bagaimana kalau kita juga emas misalnya. Emas kan ada yang digital, ada yang fisik. Sekarang kan harganya lagi bagus ya. Bukan sekarang, maksudnya dari tahun lalu itu kenaikannya bagus gitu loh. Iya. Kalau di sini. Mbak Wina tahun berapa mulainya? Beberapa tahun, 10 tahun ini atau bagaimana, Mbak? Enggak, kurang lebihnya untuk investasi ini saya mulai 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu itu saya mulai lihat-lihat prospek yang ada itu gimana. Pernah ditawarin orang lain itu untuk ini loh beli saham ini, beli saham itu. Pernah nyoba 1 kali itu beli 1 lot aja gitu. Saya pikir kan 5 tahun kemudian bisa bagus ya itu. Tapi setelah saya nitip 1 lot ini, orangnya ini enggak bertanggung jawab. Oh, di Hong Kong? Terus beliaunya pernah di Hong Kong tapi sudah pulang ke Indonesia. Dan ini bukan saya sendiri aja, teman saya yang lain ada.
Hmm. lebih banyak. Kalau saya cuma 1 lot itu saya pikir nantilah bisa lagi. Terus habis itu saya pelajari sendiri bagaimana sih sebenarnya ininya. Semakin banyak kita membaca ya di media sosial itu membaca bagaimana peluang-peluangnya itu saya manfaatkan ya. Hmm. Jadi mulai kayak ini contoh kecilnya itu emas batangan gitu. Emas batangan itu dulu per gramnya itu belum ada 1 juta per gram. Iya iya, Belum sih. ada. Iya. Jadi saya diem aja itu pertama kali membeli saya diem sampai sekarang itu 2 juta lebih, 2.600.000 berapa gitu per gramnya. Jadi dari tahun per tahun itu saya tahu kenaikan signifikan ini emas itu. Cuman dalam hal ini untuk mengajak teman itu sulit, karena kita juga nggak tahu keuangan mereka, Heeh. takutnya mungkin kita juga menipu. Jadi saya nggak berani untuk cerita-cerita ke orang, kayak gitu. Terus Iya iya. selain invest ke emas, reksadana aja kayak gitu juga. Reksadana itu memang ininya kecil, cuman dia itu apa, resikonya itu rendah Faktor gitu loh. resikonya ya. Ya. Nah, rendah. Kalau emas batangan kan bisa disimpan, ada itu. Emas digital, kalau emas digital itu sebenarnya ada beberapa platform itu yang bisa kita bikin, kita beli tanpa orang tahu pun kita nggak apa-apa sebenarnya. Jadi saya taruh sedikit-sedikit dari beberapa platform yang ada itu saya taruh sedikit, jadi bagi-bagi, yang penting saya punya pegangan untuk dana darurat. Jadi ketika saya butuh saya punya uang, ketika saya punya uang. Nggak sampai, nanti merepotkan orang lain, yang penting saya sendiri dulu aja gitu. Iya, ini masalah cara pikir ya atau mindset nih pendengar. Iya. Jadi apa yang mindset yang dimiliki oleh Mbak Wina Arman ini harusnya seperti itulah, iya. Karena bekerja di luar negeri kan nggak untuk sampai kita nanti udah nggak sanggup lagi gitu kan, ada waktunya, maksudnya terbatas. Kita akan pulang masih dalam keadaan segar, masih dalam keadaan sehat, insya Allah, dan kita sudah memiliki aset. Dari aset itu kan macam-macam ya. Ada yang bangun rumah, ada yang beli tanah, ditanam, ada yang milih peternakan atau pertanian. Tapi Mbak Wina Arman di sini memilih untuk investasi reksadana atau saham dan emas tadi ya. Tadi kembali ke yang 1 lot itu, Mbak ya. Itu kalau dinilai rupiah berapa, Mbak? Hilang ya? Ketipu atau gimana? Kalau enggak sih sebenarnya enggak hilang. Cuman, beliaunya ini mengkonfirmasi bahwa uang itu terpakai karena butuh gitu. Oh. Beliau ini Ya. ada di Indonesia? Udah pulang? Iya, beliau ada di Indonesia, iya. Iya iya. Mbak Wina, belajar, kita Iya. perlu punya ilmu kan tentang saham, tentang obligasi, reksadana ataupun sukuk apa segala macam itu termasuk emas ya. Dari mana Iya. ilmunya, Mbak? Saya itu kan punya hobi membaca, Kak. Wow. Itu dari kecil. Dari kecil saya itu suka hobi membaca, hobinya membaca itu di rumah punya namanya buku-buku itu sampai bertumpuk-tumpuk dari segala jenis buku gitu. Wow. Jadi kesempatan emas itu ketika buku-buku ini, beralih ke media online gitu. Jadi kita nggak usah pegang buku, jadi pegang HP, kita baca ini Iya baca ini iya. baca ini. Terus dari beberapa pengalaman dan pengetahuan teman-teman itu saya kumpulkan dari hari ke hari semakin yakin. Terus seperti ini misalnya contoh ya, di salah satu platform itu kayak kita nyimpan emas gitu. Kita kan belinya dalam, pakai rupiah, tapi di-convert-nya ke emas. Terus di dalam peraturannya itu ya, Iya. kebijakannya itu ternyata dilindungi oleh OJK. Jadi, saya percaya aja gitu. Kalau Oh. ada OJK di situ kan kita nanti ada payung hukum gitu istilahnya. Oh. Pak Riza Zulkifli, selamat siang, assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam, Kak Novi dan siapa? Mbak Wina. Pak Iya, Wina. Iya, Pak Riza. Saya coba ulang lagi obrolan kita Pak Riza ya dengan Mbak Wina. Majuin ya? Kirain jam Iya. 1. Kita malam ini ya. Oke, Pak Riza. Ya. Mbak Wina ini kan saya tanyakan ya, 14 tahun di Hong Kong. Saya tanya biasanya kalau kita langsung masuk nih ya Pak Riza pada esensi obrolan ya, pada inti poin dari obrolan kita adalah investasi ya. Jadi kalau orang tuanya itu berasal dari para petani di Kediri, Jawa Timur. Tapi sebuah kemajuan cara pikir yang dimiliki oleh pekerja migran Indonesia, ini opini saya, bahwa kita memperluas wawasan finansial dengan berbagai cara. Sempat ikut bachelor degree di Hong Kong sana. Kemudian Mbak Wina memilih untuk investasi di saham dan emas. Nah, itu yang obrolan kita sampai di situ tadi, Pak Riza Zulkifli. Kemudian Mbak Wina saya tanya, itu kan kita butuh literasi ya Pak Riza ya, butuh ilmu gitu untuk tahu investasi dana kemana, berapa persen apa segala macam fluktuasinya. Saya terus terang agak budak gitu ya. Nah, Mbak Wina. Iya. Nah, kemudian ternyata beliau ini Pak Wina ini, Pak Riza itu hobi baca buku. Ini sesuatu modal yang saya pikir sangat kurang saat ini. Kalau saya dari sisi pendidikan, saya coba ikutin banyak ya, lama. Dari sisi edukasi seseorang itu, kalau senang baca buku, mereka memperluas wawasan. Selain itu kita belajar dari pengalaman orang yang lebih pintar, lebih lama, lebih banyak pengalaman. Contohnya, iya misalnya kalau dari sisi ekonomi, Daniel Goleman itu emotional intelligence ya. Ada satu yang menarik bukunya itu tentang finansial. Jadi itu kurang lebihnya Pak Riza sedikit ya. Siapa tamu kita malam ini ya, Mbak Wina Arman. Iya. Yang berinvestasi Pak Riza. Nah, Mbak Wina sebelum ada respon dari Pak Riza, mungkin ya Pak Riza silakan untuk intro dulu ya untuk pendengar kita yang kita bicara mengenai ekonomi ini di Rabu malam ini. Oke, selamat malam pendengar nongkrong bareng. Bertemu lagi kita dalam topik membuka wawasan ilmu pengetahuan kita. Memang topik ini bukan topik gosip ya. Jadi ini topik bener pakai akal gitu loh, maksudnya menggunakan akal banget. Jadi memang nggak populer gitu, tapi saya yakin gitu ilmu itu sangat bermanfaat karena suka nggak suka kita akan menghadapi masalah ekonomi dalam kehidupan kita, pasti itu. Pasti. Nah, jadi saya sudah menyimak sih barusan apa yang disampaikan oleh Pak Novi, Pak Wina. Jadi mungkin saya sudah memperkenalkan diri saya. Nama saya Riza Zulkifli. Dulu pernah di Mandiri, tapi sekarang udah pensiun. Jadi sekarang banyak membantu Kak Novi untuk memberikan literasi mengenai keuangan dan ekonomi. Betul. Monggo silakan kalau ada yang ditanya, saya siap. Mudah-mudahan bisa jawab. Terima kasih waktunya Pak Riza ya. Belakangan ini saya lihat ATM itu jarang ngeluarin uang 50 ribuan. Kalau kita mau narik pasti yang keluar 100 ribu. Susah itu nyari 50 ribuan ya. Nanti kita akan ngobrol soal ATM itu. Kenapa gitu? Itu ternyata kalau menyangkut Pak Riza ini kan bankir ya, Mbak Wina. Iya.
dia Mbak Wina tahun 2014, Pak Riza mungkin sudah pulang ya, 2014 Pak Riza ya? Iya. Nah, Belum sempat kenal. iya, Mandiri Sahabatku Iya. itu desain. Dari Iya. 2010 Mandiri Sahabatku. Iya. 2010 saya masih di kampung halaman. Nah, iya. Napoleon Hill bukunya juga bagaimana How to Get Rich ya. Itu juga kita di situ literasi atau isi bukunya, kontennya oke banget. Dan Pak Riza menarik mengatakan bahwa konten kita ini perlu otak, perlu kognisi ya. Yang mana kognisi orang Indonesia itu kalau dari sisi IQ ya 78, 90 paling tinggi ya. Karena pembentukan otak itu dari umur 0 sampai umur 9. Naiknya IQ itu sampai umur 16. Jadi kebayang dong guru yang digaji 3 juta rupiah per bulan menghadapi anak-anak yang harus berkembang IQ-nya ya. Kalau kita bandingkan tingkat IQ ya, intelijen, walaupun tidak semuanya itu menjamin kehidupan kita sukses, dengan China misalnya itu 100 lebih rata-rata ya. Nah, oke. Kita balik ke Mbak Wina ya. Iya, Kak. Tadi ngobrol tentang baca buku, terus sekarang zamannya digital. Sebenarnya digital juga sudah ketinggalan zaman ya. Begitu cepatnya. Sekarang udah 5.0 kan. Digital itu 2.0 dan 3.0 gitu. Dalam pengertian kita terhubung sedunia itu connected dalam sepersekian detik. Terjadi sebuah koneksi gitu, koneksivitas. Dilanjut Mbak Wina, monggo, tentang hobi membaca atau terdidik dari kecil atau bagaimana dan perkembangannya sampai saat ini. Monggo. Maaf, nanti saya bisa pause 5 menit ya, tapi saya dengerin pause 5 menit aja sebentar ya. Oke, lanjut Pak. Oke, silakan lanjut, tapi saya dengerin ya. Iya, di mute aja Pak Riza. Ya. Monggo Mbak Wina. Jadi di sekarang ini baca lewat belajar saham, belajar emas digital dan lain sebagainya itu lewat HP tadi ya, atau Iya. Dilanjut Mbak. Saya belajar itu dari HP, jadi mungkin saya itu tergolong introvert. Jadi kalau untuk ngobrol HP itu sangat jarang, Kak. Sangat jarang. Setiap hari pun obrolan saya itu paling telepon ibu, telepon anak, kayak gitu. Jarang sekali telepon sama temen. Jadi nggak ada yang namanya ini. Dan kebetulan setelah dulu itu belajar ilmu tentang akuntansi dan lain-lain gitu. Terus saya pikir gini, mungkin saya nggak dapat ijazah itu, tapi kan ada ilmu yang bisa saya kembangkan, saya manfaatkan untuk kehidupan saya pribadi gitu kan. Betul. Terus tentang waralaba juga pernah kan, namanya akuntansi dan nama wirausahaan kayak gitu kan ujung-ujungnya juga nanti usaha, sama kan usaha. Iya. Usaha. Jadi saya itu lihat orang-orang kok pada jualan kayak itu, dulu juga jualan. Saya masih tetap saya jualan. Saya punya kios kecil di rumah. Saya punya rumah, terus punya kios kecil, dibantu sama ponakan saya itu di rumah juga yang ngirim paket kayak gitu Kak. Selain keren. Jadi ya selain daripada itu terus belajar. Dari mulai emas, sebelum 1 gram emas itu sekarang mencapai hampir 3 juta, 800.000 yang masih berapa ratus, ya 900.000 itu saya juga udah pernah beli itu. Antam. Jadi sampai Antam. Saya lebih cenderung ke Antam. Karena kalau untuk perhiasan itu mengalami namanya depresiasi ya, penyusutan. Kalau dijual lagi itu nanti kan uangnya berkurang. Iya. Kalau Antam itu kan ada buyback asli dari tokonya gitu. Betul. Ada harga buyback asli. Jadi nggak ada potongan, adanya cuma harga buyback. Dan harga buyback ini kan mengikut harga emas saat itu, nggak mengikut waktu kita beli. Nah ini saya yang suka.
Yang saya suka itu di sini. Jadi kan ada keuntungan, misalkan dulu kita beli 1 juta per gram, sekarang hampir 3 juta, udah berapa itu pendapatan kita dari situ. Iya, itu saya yang suka. Cuman kalau kita mau ngajak temen itu, alah apa sih emas gini-gini, paling ujungnya ada jual lah. Gitu. Jadi lebih baik saya keep sendiri, nggak ngajak teman, nggak ngomong teman, tapi yang penting saya berkembang sendiri gitu. Berkembang dulu, nanti ketika saya itu maksudnya udah tenang dalam hal keuangan, otomatis kan orang bertanya, kok bisa ya kayak gitu, kok bisa kayak gitu. Jadi Biasanya gitu. sedikit-sedikit ya. Jadi dari itu alhamdulillahnya sekarang ada beberapa temen itu juga ikut-ikutan gitu lah. Oh, ini bagus ya. Jadi ada domino effect, atau bukan efek domino ya, lebih kepada vibrasi energi yang terpancar. Mbak Wina sudah mengedukasi tanpa sadar ke orang lain, ya. Dan kita berharap ini ada 160.000, katakanlah yang sadar ini finansial itu setengahnya lah. Dari setengahnya lagi ya, 80.000, 40.000 orang jadi orang kaya gitu loh, ya. Jangan jadi pembantu terus, pulang kemudian punya sesuatu, punya usaha, punya apa gitu. Karena ekonomi di zaman ini kita tahu kan dihajar macam-macam, Covid, perang, ya. Sekarang dalam juga lagi nggak karu-karuan. Menarik tadi Mbak Wina. Jadi temannya ada yang tertular gitu, bukan penyakit tapi tertular ilmu atau ambisi, keinginan untuk nabung emas atau ikut apa Mbak Wina? Ada yang ikut nabung emas, ada yang ini investasi di obligasi, reksadana kayak gitu. Cuman ya mereka yang penting kita kasih tahu caranya aja biar mereka itu nanti jalan sendiri, dikasih tahu platformnya di sini, ininya di sini. Ada juga yang bilang ini, kenapa ya aku kok nggak dari dulu beli kayak gini? Kenapa dari dulu? Iya, itu dia. Biasanya. Asli. Iya, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Iya, bener. Ada Kak beberapa itu, kenapa nggak dari dulu beli? Kenapa ya kok nggak dari dulu itu nabung kayak gini? Mbak Wina, efeknya itu sebenarnya bagus. Tadi selain emas, obligasi masih ada invest atau di obligasi atau bagaimana, Mbak Wina? Masih ada Kak. Oh, kita pindah ke Pak Riza sebentar. Pak Riza sudah standby kah? Oh, belum. Ya. Belum. Dari tahun berapa Mbak yang obligasi ini? Sudah standby kan Novi, sorry. Oke. Pak Riza, Mbak Wina mengatakan tadi selain emas yang kenaikannya signifikan lah ya, mind blasting gitu, booming banget, walaupun kadang-kadang nggak wajar juga, tapi ya begitulah keadaan dunia mungkin ya, emas itu kan terbatas, gali terus gitu kan. Dan selain itu pilihan kedua adalah obligasi ya Mbak Wina ya. Iya, obligasi. Obligasi itu kan ada tenornya 3 tahun, ada yang tenor 5 tahun, kayak gitu, Kak. Itu minimal pembelian itu 1 juta. Itu fixed rate kan, nanti setiap bulan itu dapat kupon. Iya, kupon. Iya. Suku itu bunga, yang saya suka. Ya, imbal hasil lah, bagi hasil ya. Iya, itu yang saya suka itu. Nah, Mbak Wina, sebelum kita ke Pak Riza, ya, tahu mengenai obligasi ini dari mana, ya? Karena kan 14 tahun lalu Mbak Wina ujuk-ujuk dari kampung pertanian di Kediri, saya punya imajinasi, punya bayangan itu seperti itu, Mbak Wina ya. Kemudian berangkat ke Hong Kong, dapat uang, ya, dikirim atau disimpan. Lalu belajar obligasinya sejak berapa lama lalu? Siapa yang ngajarin? Bagaimana mulainya? Mungkin boleh dicerita, Mbak? Nggak ada yang ngajari, itu karena saya sering melihat
beberapa orang di platform itu, terus saya baca sebenarnya apa sih obligasi itu, kayak gitu. Oh. Dari situ terus nyobalah taruh beberapa dulu di sini, terus gitu. Akhirnya kan dari rangkaian kalau kita namanya mencari informasi di media sosial itu, sekali kita ketik itu nanti terusnya itu kayak apa ya, terus keluar itu terus itu loh, Kak. Itu algoritma, ya. Kalau Oh kita iya, algoritma. kalau kita cari skincare, besoknya kita buka media sosial, Google atau apalagi apa namanya marketplace. Itu terus Iya. kita disodorin. Ya makanya hati-hati kalau yang dengan yang tidak ada gunanya, karena kita sadar itu sesuatu itu tidak ada gunanya nanti, bukannya sekarang mah happy aja gitu. Paling 2 hari, sebulan kita ingat bahwa oh saya punya tas baru, punya baju baru atau punya apa, tapi tidak Iya. berinvestasi. Dari situ saya belajar banyak hal. Terus ada satu lagi itu kayak tabungan emas. Tabungan emas itu sebenarnya bukan tabungan emas, itu tabungan uang yang di-convert ke emas gitu loh. Uang yang di-convert ya ke dalam bentuk emas. Jadi bentuknya tetap cair ya, liquid uang. ya. Iya. Kapan waktu? Jadi kita nabung pakai rupiah, misalkan taruh 5 juta. Langsung kita masukkan ke aplikasi tersebut, munculnya itu, ini boleh sebut nama ininya ya? Boleh, ya? boleh. Sebut aja, Mbak. Itu Ntar dia kayak, sponsorin kita ini itu. contoh. Contohnya itu Pegadaian. Nah ya ini contoh, ini kan punya pemerintah. Paling kan, aman ya? Pegadaian saya bilang. Nah ya, itu kalau kita jadi nasabah Pegadaian, kita buka tabungan istilahnya tabungan emas. Jadi kita nabung rupiah, masuk ke situ di-convert ke emas. Misalkan 5 juta, misalkan harga sekarang ini 2,6. Nah, 2,6 kalau kita beli 5 juta berarti dapatnya 2 gram kurang sedikit lah. Ya. Itu langsung muncul di situ. Dan itu ini. Mbak Wina invest ya di emas melalui cara itu ya? Iya, itu nabung. Kalau investnya tetap di sahamnya Antam. Saham. Ya. Saya coba ke Pak Riza ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Mbak Wina itu menarik, Pak Riza. Iya. Ternyata wawasannya cukup luas nih secara pekerja migran Indonesia. Mungkin silakan Pak Riza untuk ada respon, ada tips atau apa. Mungkin. Monggo Pak Riza. Ya, jadi ini kan masalah investasi ya. Kalau kita mau berinvestasi itu yang harus kita ukur tuh pertama risikonya, kedua liquidnya, artinya seberapa gampang itu menjadi cash kalau kita perlu ya. Kemudian juga kita mesti lihat kondisi, banyak sih faktor, tapi salah satunya adalah kondisi perekonomian gitu. Apakah ada pertanyaan, mana yang lebih bagus, emas atau obligasi? Nah. Atau saham? Nah, kalau ada pertanyaan gitu kan, ya kita kalau memperhatikan cuman keamanan aja, risk doang, pasti emas. Iya. Gitu. Tapi emas itu tidak akan berubah selama tidak ada pergerakan harga emas. Iya, bukan investasi. Ya, kita punya 10 gram emas, ya tetap 10 gram emas, nggak jadi 11. Cuman nilainya naik atau turun. Nah, emas bukan berarti tidak bisa turun, bisa. Itu tergantung dari kondisi global, kondisi ekonomi dunia terutama. Artinya begini, kalau ada investasi dalam kondisi ekonomi bagus, normal ya, memang kalau tidak normal lebih baik pegang emas. Tapi kalau kondisi ekonomi normal, kalau kita investasi, kita tuh selain dapat uangnya, ini dalam arti normal ya, tidak aneh-aneh gitu. Uangnya tetap, sama kayak emas, uangnya tetap. Kita juga dapat bunga, atau investasi, atau yield, atau returnnya kita dapat gitu loh. Tapi kalau emas, kalau harga pasarnya tetap aja, anggaplah sekian tahun harganya nggak naik berubah, ya segitu doang. Kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat dividen kan, nggak dapat return kan.
Nah, jadi mengandalkan hanya kondisi harga emas. Jadi tungguin deh tuh. Kita harus baca betul-betul keadaan ekonomi. Memang kalau kita tipe karakternya orang yang tidak mau ambil risiko, ambil emas. Gitu. Tapi kalau kita tipe orang yang mau bagi risiko, artinya saya mau emas juga, tapi saya juga mau dapat return dong, dapat profit kan. Iya. Gitu. Masa uang saya segitu aja gitu. Ini dalam keadaan kondisi normal ya. Ya kita mungkin uang itu investasi yang tepat. Artinya kalau kita mau ke saham boleh aja, tapi lihat saham yang perusahaannya blue chip atau perusahaan yang bagus, gitu. Dan jelas memberikan dividen. Dan ekonomi stabil. Bisa juga beli bond itu obligasi. Nah, obligasi juga boleh. Obligasi itu juga lihat dikeluarkan oleh siapa. Kalau dikeluarkan oleh swasta, pemerintah, atau dunia. Jadi ada T-bond, misalnya dari Amerika kan ada juga obligasi yang dikeluarkan pemerintah Amerika. Iya. Ada juga di pemerintah SBI, surat berharga dalam negeri ya. Surat berharga. Ya, yang ada dalam negeri pemerintah punya. Tapi ada juga yang swasta. Nah, tinggal kita melihat resikonya. Gitu. Memang kalau safe yang pemerintah. Tapi yang mau lebih kuat lagi Amerika. Iya, T-bond gitu. Iya. Dalam bentuk US pula. Ya, karena kecil lah kemungkinan Amerika tuh drop dolarnya sampai jatuh banget, kecil gitu. Karena ya tahu kan negara Amerika kayak apa kan, dijajah banget kan. Pokoknya dia nggak boleh uangnya kurang kan. Nah, jadi kembali ke situ. Jadi kita lihat kondisi. Apakah kita akan menanam emas terus selama seumur hidup kita? Ya boleh aja, tapi kita kehilangan peluang profit gitu, dapat uang. Hanya kita lihat kondisi. Kalau kondisi kita itu normal, berani gitu. Tapi kalau takut-takut, ambil jangka pendek. Misalnya surat berharga. Main saham juga boleh, tapi pendek gitu, waktunya ya. Dan ingat, kami cari perusahaan yang blue chip, yang bagus. Artinya yang memberikan yang jelas kualitasnya. Gitu kira-kira kan, Novi. Siap. Iya, Mbak Wina tadi yang ditangkap dari obrolan atau narasinya Pak Riza ditangkap ya Mbak tentang obligasi. Kalau gerakan emas ya kita simpen ya tetap misalnya 10 gram ya 10 gram sampai kapanpun gitu ya. Paling harga. Iya. Pernah terpikir untuk nyampur Mbak? Ya silakan. Nyampur apa maksudnya Kak? Misalnya kalau kita dapat 10 juta gaji ya atau 11 juta, kita bermain di 5 juta untuk emas ya katakanlah misalnya 3 gram ya 3 gram, kemudian 3 jutanya untuk 8 juta kan baru tuh 3 jutanya untuk obligasi. Iya. Itu komposisinya bagaimana Mbak? Atau ada rumus-rumus yang formulasi yang Mbak Wina sendiri formulasikan sedemikian rupa sampai kalau saya ini pribadi ya, kadang pribadi. Gini. Iya, secara pribadi saya sendiri itu yang penting saya sisihkan dulu untuk dana darurat itu penting. Ya, betul. Dana darurat itu penting. Jadi saya sisihkan dulu untuk dana darurat. Kemudian kebutuhan keluarga dulu gitu. Tapi kan saya di sini pendapatannya itu bukan cuma dari gaji, ada yang lain gitu lah Kak. Wow. Ya ada yang lain. Lalu, terus di jumlah. Jadi misalkan bulan ini ya saya taruh di emas gitu. Kan misalnya pengen beli langsung cash ya beli, pengen nggak beli ya paling beli obligasi berapa persen, terus nanti ditaruh di sahamnya Antam berapa persen, atau di saham-saham yang lain atau reksadana. Jadi saya bagi-bagi berapa persen. Ini untuk apa namanya ya? Melihat potensi kedepannya gitu loh. Kan biasanya setiap bulan itu ada naik turun, terus ada ke minus plus kayak gitu kan. Jadi saya lihat terus itu. Dipantau terus. Lewat apa Mbak? Media sosial? HP. Ada, itu kan ada apa namanya?
ada aplikasinya. Cuman saya nggak, kalau untuk menjual belum. Saya belum pernah menjual. Sementara masih nyimpen dulu gitu. Belum pernah menjual ya. Ini Masih menyimpan. kalau biasanya Pak Riza, kalau nyimpen terus, satu waktu kita begitu lihat, waduh, itu cuannya gede banget ya. Kita, itu bahaya. Kalau nggak kuat mental, belanja. Nah, itu nanti kita mau masuk ke sana tuh Pak Riza. Jadi perempuan ini kan kalau stres dia masuk ke marketplace, nggak semua ya. Yang saya kenal aja saudara saya juga ada yang begitu. Ini tekan aja ya kan. Shopping pokoknya sebagai pelepasan, relaksasi dan lain sebagainya. Dan cashless juga. Iya. Saya juga kadang gitu Kak. Cuman kan sudah dibagi tadi. Ketika saya dapat uang, saya sisihkan dulu. Saya mau beli apa, ini saya sisihkan dulu. Terus saya harus punya uang, namanya uang dana darurat yang tidak mengganggu hal-hal yang lain, itu saya sisihkan dulu. Jadi punya pegangan itu. Ketika saya butuh, jadi nggak mengganggu yang disimpan-simpan itu gitu kan. Monggo Pak Riza direspon tentang dana darurat disimpan, kemudian pembagian tadi, sisanya yang diinvestasi atau ditabung dulu begitu kita dapat untuk keperluan keluarga. Iya. Mbak Wina, putranya berapa Mbak? Putra-putrinya? 1 Pak. Sudah sampai mana, kuliah atau apa? SMA. Oh, udah mau lulus ini. Masih butuh simpen dana untuk dia kuliah. Tujuannya ke sana, Mbak? Kalau untuk dana kuliah, insya Allah saya sudah siapkan dari awal, itu sudah ada. Cuman untuk gimana ya, daripada nanti uang saya habiskan untuk belanja ini, belanja itu, belanja yang nggak perlu, mending saya ini pelajari hal-hal itu yang menyangkut masa tua lah ini. Kalau mudah-mudahan kalau umur panjang itu kan kita bisa menikmati hasil kita, kerja keras kita saat ini gitu loh Kak. Iya Pak Riza, itu tadi. Jadi membaginya itu kalau kita sering ngobrol ya tentang dana cadangan itu kan penting ya. Dana darurat dengan berapa persen, kemudian keperluan sehari-hari kalau di Indonesia, atau kalau pekerja migran itu untuk ngirim kan, ya. Apakah sudah ideal apa yang dilakukan Mbak Wina dalam hal ini, Pak Riza? Ya. Untuk investasi, untuk nabung, didiemin aja gitu loh, nggak dipakai atau dipantau. Ya silakan Pak. Iya. Jadi apa yang diterapin Mbak Wina tuh bagus, kalau saya bilang bagus. Jadi kita harus mengesampingkan juga yang konsumtif yang nggak perlu ya. Kayak saya bilang konsumtif yang nggak perlu tuh seperti antara needs sama wants lah, kebutuhan sama keinginan. Nah itu harus dipisahkan. Jadi yang keinginan udah ada pasti di stop dulu, dipinggirin dulu gitu loh. Mungkin kita pernah lihat jalan-jalan di botik, waduh ini saya pengen juga nih baju ini keren juga. Sekarang punya duit. Itu racunnya mulai jalan tuh. Apalagi kalau kita lagi lihat, wah kita banyak duit nih, bisa beli nih. Nah itu yang ngeri. Jadi memang harus disiapkan, pertama itu kayak dana-dana seperti dan emergency funding ya. Jadi uang yang untuk darurat itu berapa kebutuhannya, berapa persennya, tergantung itu uang apa gitu. Tapi kalau uang tiba-tiba seperti kalau tadi buat yang apa, buat kalau ada yang sakit, tapi nggak tahu ya sekarang BPJS bagaimana ya, ya asuransi bisa aja, ada segala macam. Nah itu kemudian masuk kepada kebutuhan buat ya tadi untuk keluarga. Jadi seperti keluarga di Indonesia kebutuhannya gitu. Dan itu juga dibatasi antara yang kebutuhan sama keinginan. Nah yang berikutnya itu yang harus ditaruh langsung ke nabung. Nabung itu bisa dalam bentuk nabung betul, investasi, atau beli emas tadi gitu loh. Nah itu baru sisanya kalau ada ya baru kita gunakan kalau kita memang perlu, atau enggak kalau kita nggak perlu ya balikin lagi dalam investasi atau nabung tadi gitu. Jadi memang harus begitu. Yang celakanya kan begitu gajian
langsung belanja gitu. Balas dendam gitu. Balas Sisanya dendam. baru Iya. ditabung. 1 bulan puasa itu, 1 bulan puasa Waduh. dapat duit langsung balas dendam, belanja. Kadang-kadang pepatahnya, aduh, kapan lagi nikmati, kan kita capek-capek kerja nih, kan Iya, gitu. self reward. Ya. Iya. Ya itu menarik. Jadi kadang-kadang begini, kita sudah nabung target 50 juta ya. Setelah 50 juta kita punya pikiran berubah. Artinya, udah aman 50 juta. Berhenti itu. Berapapun dia dapat dihabisin. Yang 50 juta tadi kan habis tuh dari gaji ke gaji. 50 juta itu bukannya menambah jadi 60, jadi 100, jadi 500, jadi 1 M, tapi kepake akhirnya. Habis. Iya, karena invest atau nabung itu harus disiplin dan seperti naik sepeda digenjot terus, bukan berarti udah nabung terus berhenti. Iya. Mungkin Mbak Wina ada tips atau cara lain Mbak Wina secara pribadi sebelum kita pindah ke geser mengenai masa depan, impian atau harapan Mbak Wina berapa lama lagi di Hong Kong dan usaha apa ya selain berinvestasi dalam nabung dalam emas dan berinvestasi dalam saham atau obligasi. Mbak. Apa sih ya, kalau saya itu memang ya itu tadi Kak. Saya itu memang tergolong orangnya itu nggak suka yang apa ya basa-basi. Misalkan ada temen kayak gini, nggak gampang terpengaruh. Jadi kalau pinjam duit dan ini nggak, saya nggak kasih. Sama-sama kita itu kerja. Jadi kalau bisa itu siapkan dana sampingan, dana darurat gitu. Tapi kan kebutuhan manusia nggak sama katanya. Ya kebutuhan manusia nggak sama, tapi dengan uang 10 juta di Indonesia itu susah loh dalam 1 bulan dapat 10 juta, 12 juta itu. Kalau kita di Indonesia dengan 100.000 kita bisa membagi sedemikian rupa, otomatis dengan 11 juta, 12 juta di Hong Kong itu lebih bisa membagi lagi. Selalu saya bilang kayak gitu. Mending saya nggak punya teman sedikit yang bisa diajak maju, bisa diajak, maksudnya itu lebih apa ya? Lebih produktif, itu lebih baik bagi saya kan. Makanya kenapa saya itu kalau ya udah, kalau nggak mau ya sudah. Kalau nggak mau ya sudah. Tapi selama ini dengan saya itu diam-diam kayak gitu, kok kamu bisa ini kemarin saya itu dapat uang 150 juta pertama itu saya belikan itu apa? Perumahan dulu, perumahan. Pemerintah kan punya namanya apa? Rumah apa? Kenapa kok minimalis apa namanya itu? Program subsidi. Harus subsidi ya. Itu awal saya pertama kali punya duit banyak saya belikan itu. Terus kata orang nanti bisa dikontrakkan kalau sudah direnovasi dan lain-lain kayak gitu. Nah, sudah kebeli itu. Jadi otomatis kedepannya saya lebih ini lagi. Terus punya uang sekian lagi saya pengen umroh sama orang tua. Akhirnya dapat lagi seperti itu. Alhamdulillah jalan. Otomatis ke depan saya itu harus disiplin lagi. Bukan berarti saya nggak suka jajan, nggak suka beli ini, nggak suka beli itu. Saya suka, sama halnya semua kayak perempuan-perempuan lain itu suka belanja. Saya itu suka belanja juga. Cuman disiplin dalam hal menabung gitu. Kalau kita nggak disiplin, siapa yang mau menolong kita? Nggak ada yang mau menolong kita, kan? Nggak usah merepotkan orang lain. Hal terpenting itu ya kita kalau dapat uang adalah menabung, sisihkan untuk dana darurat kepentingan gitu. Saya tertarik dengan Mbak Wina punya prinsip ya dalam keuangan, bukan dalam pergaulan ya, karena efek sampingnya kan ke keuangan, orang suka minjam. Saya tertarik ke situ. Kenapa Mbak Wina mengatakan pokoknya saya seperti ini, mau ngikut mau nggak ikut nggak apa-apa gitu ya. Cara berpikir, cara hidup saya, cara mengatur, mengelola ya keuangan seperti ini gitu loh. Ya itu prinsip. Karena mereka nggak akan bantu kita ketika kita susah juga tuh ya di masa-masa yang akan. Bahkan keluarga sendiri juga ketika kita susah itu jarang WA kita akhirnya. Iya. Seperti itu. Iya betul Kak. Jadi menyelamatkan masa depan
keluarga, masa depan diri kita sendiri, seperti itu, Mbak Wina. Iya. Nah, Iya. berapa tahun lagi Mbak Wina mau di Hong Kong? Ada planning atau apa, Mbak, ke depan? Iya, sebenarnya itu pengennya pulang terus ngembangin jualannya di rumah itu. Sekarang itu kan lagi musim apa namanya media sosial untuk jualan, untuk Marketplace, pokoknya marketplace kayak gitu. Shopee, iya, Iya, TikTok. iya TikTok, Shopee semua itu. Cuma masalahnya di Indonesia sekarang saat ini semua pajaknya itu naik. Orang-orang yang sudah masuk di platform itu semua udah pada ngeluh, Kak. Iya, tipis sekarang. Karena kena pajaknya itu lebih besar dari pendapatan. Pemerintah lagi butuh duit ya, Pak Risa ya. Buat MBG sih, ya. Pendidikannya 300 triliun per tahun itu, belum yang lain-lain. Ini koperasi juga berapa triliun itu. Harusnya bisa dibantu Danantara, tapi kita nggak ngomong itulah, Mbak Wina. Pajak ya. Jadi iya, kena pajak sih ya punya. Tapi fokusnya saya itu pengennya tetap jualan. Sekarang kan jualan lagi. Udah berapa tahun ini saya juga jualan dari rumah itu, Kak. Iya. Berapa tahun cuma dibantu sama keponakan di rumah. Jadi kalau ada orang pesan ini, pesan itu di rumah itu kan juga maksudnya udah jalan gitu. Kalaupun pulang nanti yang saya jalankan ya jualan itu, jualan baju, jualan apa aja yang di rumah, tetap jualan. Cuman ya nggak besar. Kalau untuk bersaing dengan yang besar-besar ya belum bisa. Kalau jalan sudah jalan gitu. Ya. Jadi kalau niatnya memang ya akhir suatu saat kita harus pulang kan nih. Iya. Iya. Mungkin di luar negeri terus. Cuma hanya pada saat pulang kita harus melihat apakah saya tadi mau berbisnis atau saya udah tabungan saya udah cukup banyak, udah dihitung sampai saya 20-30 tahun lagi masih bisa makan lah. Aman. Gitu loh. Jadi kalau saya anggap kalau memang returnnya ya, jadi dilihat pengembalian dari hasil usahanya sama yang di Hong Kong itu kira-kira sepadan nggak? Artinya cukup kalau dijalankan dengan Wina pulang ke Indonesia itu akan bisnis naik 2-3 kali lipat misalnya. Atau ya progresnya slow tapi naik misalnya. Nah itu kalau saya bilang kalau masih ada kesempatan, masih kerja aja terus. Jadi dua arah. Jadi di kampung jalan, di Hong Kong tetap jalan. Kecuali bisnis udah dilihat nih bisnisnya bisa kalau saya serius fokus bisa naik 3 kali lipat nih penjualannya dan stabil cukup lama. Nah itu berani deh pulang. Jadi kalau keputusan pulang kalau bagi saya saat sekarang adalah kondisi sekarang nih Mbak. Ya, jangan pulang dulu mau. Iya, saya pun juga gitu Pak. Ini masih dalam wacana. Soalnya setiap tahun kan saya pulang itu. Saya lihat dari pedagang satu, pedagang kedua, ketiga, sama lihat perkembangan di kota saya itu masih belum bisa stabil kalaupun pulang saat ini. Pendapatannya belum bisa dibilang maksimal gitulah. Masih kalau saya sih pengennya masih ini lagi, masih pengen kerja dulu sambil lihat-lihat kan setiap tahun bisa pulang jadi bisa lihat peluang gitu loh. Saya lebih efisiennya itu kalau kita pengen beli sesuatu itu nabung dulu. Misalkan pengen beli sawah ya udah kita tiap bulan ngumpulin dulu, kalau belum punya uang jangan beli, apalagi sampai pinjam namanya bank. Oh, banyak tuh masalah pinjam itu. Nah, pinjam bank itu otomatis itu mengganggu keuangan kita, mengganggu hidup kita, mengganggu ketentraman keluarga juga. Gimana nggak mengganggu? Setiap bulan kita harus setor, otomatis dengan pengurangan yang sekian persen, kita mau beli apapun kan mikir, jadinya mikir, ya ini nggak cukup, itu nggak cukup, itu nggak cukup. Nanti ada kebutuhan mendadak, kita butuh uang lagi, dari mana kalau nggak ada uang? Kalau nggak, kita gali lubang lagi. Betul. Nah,
ini sangat bikin apa ya namanya, penyakit untuk diri sendiri itu menciptakan sebuah penyakit. Penyakit untuk diri sendiri, kita sendiri pun akhirnya kan sakit, pusing. Kalau sudah pusing, efeknya itu dalam pekerjaan sendiri dalam satu rumah. Stres, kalau orang majikannya marah-marah, stres, nah itu dampaknya buruk bagi kesehatan. Iya, betul yang disampaikan Mbak Wina itu betul. Jadi artinya kita mengandalkan dulu kemampuan kita kalau kita mau mengambil suatu tindakan gitu loh, bisa beli sawah tadi. Betul ya, saya juga sepakat. Memang agak-agak bingungnya kalau ada orang yang lagi banting harga. Iya. BU butuh duit. Nah ini ya, Nah ini bingung nih. Tadi harga 80, sekarang 40. Kita ada uangnya 10, beli enggak? Itu dilema memang. Tergantung ya. Jadi tergantung keperluan sawah itu buat apa, betul-betul produktif atau tidak. Kalau tidak produktif ya nggak usah. Cuman langka kan. Kalau tanah, sawah mungkin langka ya. Artinya itu kan tanah kan nggak bertambah ya. Jadi ya itu memang kembali kepada diri kita. Kita mesti lihat ini saya beli. Tapi kalau kita morfin, ya gayanya Mbak Wina style itu betul. Jadi kita ukur kemampuan kita. Kalau kita belum ada ya nggak usah ngoyok ya istilahnya. Jadi kalau betul-betul perlu baru kita ambil, dan kalau kita udah ada baru kita beli gitu. Ya kondisional lah sifatnya seperti itu Kak Novi. Iya, situasional dan kondisional. Saya masih pengen ngobrol tapi kita udah 1 jam lebih ini ya. Menarik terutama untuk pekerja migran Indonesia dan dikaitkan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Salam untuk Zoplo Wele-Wele yang merekomen saya. Itu sahabat yang saya lihat teman-temannya semuanya punya bobot ya. Zoplo. Iya, sekarang buat Wele-Wele itu aktif ya dia. Wele-Wele ini aktif banget. Mbak Wina dari Zoplo. Iya, Wele-Wele. Wele-Wele tajir gitu ya. Baik, Mbak Wina, terima kasih banyak waktunya untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya obrolan kita dan semoga keluarga sehat semua. Ya, itu yang penting. Amin, sama-sama Kak. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ariza Zulkifli, terima kasih waktunya. Semoga sehat keluarga. Ya. Salam untuk keluarga, semoga selalu sehat Pak Riza Zulkifli. Ya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai ketemu. Iya, bye.